Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, siapa yang tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Saya, kita semua, bahkan orang yang masih kecil pun bangga dan bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Dan belum lengkap kebahagiaan ini, belum sempurna kegembiraan ini sebelum kita memasuki suasana Idul Fitri. Sehingga Bapak Ibu, ketika kemarin ada wabah corona masuk sejak awal Ramadan, ada yang mulai patah semangat. Serasa, wah, Ramadan saya tidak akan terlalu bermakna, kurang menggembirakan. Karena mereka sudah memprediksi Idul Fitrinya juga akan diiringi oleh corona. Serasa kurang berbahagia Bapak Ibu. Sebenarnya wabah corona tidak akan pernah mengurangi keberkahan Ramadan. Tetap kita bisa bergembira dengan Ramadan. Karena hakikatnya Ramadan itu adalah kita dengan Allah, bukan kita dengan alam saja. Bukan kita dengan sesama manusia saja. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya Allah takdirkan kita ini bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan, selesai 10 hari terakhir Ramadan, masuk hari Idul Fitri. Wabah corona belum selesai. Apa yang bisa kita lakukan? Idul Fitri di masa pandemi, ketika lockdown, ketika PSBB, apa sajalah kita sebut namanya. Ini sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya. Seperti misalkan juga ulama pernah membahas orang yang dalam keseharian terlewat sholat Jumat. Wajib hukumnya bagaimana dia sholat di rumah. Bagaimana hukumnya ini kaum muslimin Bapak Ibu? Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar. Ini kitab induk dalam Imam Asy-Syafi'i, Mukhtasar Imam Al-Muzani. Beliau mengatakan yusallil idainil munfaridu fi baitihi. Orang yang sendiri tidak sempat untuk sholat berjamaah Idul Fitri bersama orang-orang kebanyakan, bersama kaum muslimin, baik karena dia tertidur atau seperti sekarang ini kita kena wabah tidak bisa juga Idul Fitri. Apa yang bisa dia lakukan? Yusalli al-idainil munfaridu. Orang yang sendiri bisa sholat di rumahnya, sholat Id. Kemudian selain orang yang tidak bisa melaksanakan sholat jamaah di Idul Fitri, atau juga wal musafiru, orang dalam keadaan musafir, atau juga al-mar'ah, al-abdu, hamba, seorang hamba sahaya atau perempuan, atau yang juga orang yang dalam keadaan safar tidak sempat sholat Idul Fitri bersama kaum muslimin, maka hukum bagi dia sholat Idul Fitri lah di rumah secara sendiri. Bagaimana konsepnya, pelaksanaannya? Ini juga dibahas oleh para ulama yang lain. Siapa yang tidak sempat sholat Idul Fitri bersama jamaah, maka sholatlah dia sendiri, dilaksanakan 2 rakaat. Pakai takbir biasa atau ikut sholat takbir Idul Fitri, 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua, boleh, bisa kita ikuti yang lain. Nah, Bapak Ibu, bagi kita nih yang di rumah banyak anggota, ayah, ibu, anak sekian orang, jumlah anggota keluarganya banyak. Imam Al-Muzani menyebutkan wa tan'aqidu salatul Idi, salat Idul Fitri, Idul Adha tetap bisa dilakukan bi arba'in, minimal 4 orang. Imamin wa salasati mu'tammin. 1 orang imam tambah 3 orang makmum. Kalau di rumah kita ada 4 saja yang sudah bisa melaksanakan sholat, ini sudah sah untuk kita tunaikan, kita adakan sholat Idul Fitri di rumah. Satu ayah jadi imam, ibu dan anak-anak jadi makmum. Nah, kita tetap biasa niatnya, kemudian takbirnya tetap 7 dan 5, seperti itu. Mudah Bapak Ibu. Jadi kita tetap bisa melaksanakan atau menikmati keindahan dan menyempurnakan kebahagiaan kita di akhir Ramadan ini, yaitunya ketika masuk 1 Syawal. Oh, saya tidak bisa khutbah. Nah, ini banyak masalah Bapak Ibu. Apalagi ayah-ayah yang memang terbiasa mendengarkan khutbah selama hidupnya. Hari ini datang waktunya dia yang harus khutbah Idul Fitri. Mudah Bapak Ibu, cari sajalah konsep-konsep khutbah Idul Fitri di internet. Catat, baca ketika khutbah di rumah, boleh tinggal baca. Salawat, bertahmid, alhamdulillah, bersolawat, kemudian membaca ayat, kemudian wasiat takwa. Sudah. Duduk antara 2 khutbah. Berdiri untuk khutbah kedua, ulangi lagi yang terakhir, ulangi yang dari awal, tutup dengan doa, selesai.
Singkat khutbah kita, tidak ada yang susah. Kalau serasa grogi, baca. Buat konsepnya sebelum hari Idul Fitri, baca ketika hari Idul Fitri. Mudah kaum muslimin. Yang penting kita jangan pernah putus asa dan jangan pernah merasa kebahagiaan saya akan berkurang ketika Idul Fitri diiringi juga oleh wabah COVID-19. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan rahmat Allah, dengan karunia dari Allah, semua orang mukmin harus bergembira. Harus bergembira. Termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita melalui Ramadan dari awal sampai 1 Syawal. Rasulullah SAW mengatakan, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Iza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya. Fitrun, kata Rasulullah. Fitri ini juga masuk ke maknanya Idul Fitri. Selesai puasa kita 30 hari, kita bangga bahwa alhamdulillah ya Allah, saya sudah kembali kepada hari yang biasa, saya sudah menunaikan ibadah puasa saya. Ini kebahagiaan. Yang kedua, kata Rasulullah, wa inda liqa'i rabbih fariha bisaumihi. Ketika bertemu dengan Allah nanti di akhirat, kita akan berbangga kepada Allah, ya Allah, inilah puasa saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kurangi kebahagiaan Idul Fitri kita, Ramadan kita hanya karena kita tidak bisa sholat Idul Fitri di masjid, di lapangan bersama kaum muslimin yang lain, tapi tetap persempurnakan kebahagiaan kita, raih kebahagiaan kita dengan laksanakan Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Semoga bermanfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.